Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas 5 stand reader cantik yang menjadi bumbu penyedap di kalangan para stand reader. So enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Dari 27 stand reader yang ada, terdapat 5 orang stand reader wanita yang selalu diperlihatkan bersama. Mereka sering dipanggil dengan istilah The Heart Belt atau lebih akrabnya bisa disebut dengan geng Bambi. Yang mana istilah Heart Belt sendiri merujuk pada ikat pinggang mereka yang sama-sama memiliki gesper berbentuk hati. Meskipun di dalamnya kita tahu ada satu orang yang masih dipertanyakan identitas aslinya. Siapa lagi kalau bukan Giselle Gewel. Identitasnya sebagai wanita didukung dengan penampilan dan suaranya yang lembut. Ditambah lagi melalui website resmi anime Bleach dia ditulis sebagai seorang wanita. Begitupun identitasnya sebagai pria didukung dengan statement dari Tite Kubo, ditambah lagi dia juga mendapat perlakuan dari Yumi Chika yang menyebut jika Giselle memiliki aroma bau peju. Well, terlepas daripada itu, mari kita anggap saja kalau Giselle ini merupakan seorang transgender. Dan mengesampingkan hal itu juga, di sini kita akan mengulas mengenai watak serta kemampuan dari para The Heart Belt. Yang mana kalau kita perhatikan mereka berlima ini memiliki aura sama tapi berkemampuan berbeda. Baik dari segi penampilan, warna, kekuatan maupun tingkah laku, semuanya menunjukkan beragam kesamaan dan perbedaan. Kemudian berbicara mengenai kemampuan, secara umum mereka semua hampir menguasai seluruh aspek kekuatan Quincy. Seperti mampu memanipulasi Reishi dengan menciptakan senjata roh, menguasai kemampuan stripnya masing-masing, mengaktifkan teknik Fall Standy, dan juga meningkatkan kemampuan penyerapan Reishi dengan teknik Slave Ray. Untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Meninas McAlone, penyandang strip P The Power. Bisa dibilang Meninas memiliki ukuran tubuh paling tinggi bila dibanding dengan stand reader wanita lain. Tingginya mencapai 191 cm disertai perawakannya yang terlihat montok. Seolah mencerminkan wanita pada umumnya, Manny memiliki sikap yang lembut, polos, dan sangat menggemaskan. Bahkan sebelum dirinya terkena kutukan cinta, secara naluri dia menyebut Pepe sebagai pria menjijikan. Walau kehadirannya tidak begitu disorot secara mandiri, tapi bersama teman-temannya, Manny telah menunjukkan kemampuan fisik bertarung yang cukup hebat. Melalui kemampuan stripnya yaitu The Power, dia sanggup meninju lawan dengan kekuatan luar biasa dan juga dapat melemparkan bangunan besar dengan begitu mudah. Apalagi ketika Fall Standy-nya dilepaskan, namanya adalah Pornipora yang berarti kekuatan Tuhan. Dengan adanya peningkatan kekuatan dari teknik Slave Ray, Manny akan memperoleh sepasang sayap berbentuk hati dan aksesoris 2 buah dumbbell. Seolah mencerminkan kemampuan stripnya, dalam wujud ini Manny mampu memaksimalkan potensi dari kekuatan. Dengan memakai aksesoris tambahan, dia bisa melancarkan berbagai variasi serangan seperti menggunakan 2 dumbbell untuk meningkatkan pukulan, memanjangkan gagang dumbbell untuk menjadi sebuah tongkat, dan juga mengubah salah satu dumbbell menjadi pisau besar untuk menciptakan pukulan mematikan. Lil Toto Lampard, penyandang strip G The Glutton. Jika Manny memiliki ukuran tubuh paling tinggi, maka Lil Toto alias Lily memiliki ukuran tubuh paling pendek dan paling kecil di antara kelompok Heart Belt. Meski penampilannya seperti anak kecil, tapi pemikiran Lily jauh lebih dewasa. Dia sangat kritis, analis, dan selalu tajam dalam memberikan pendapat atau keputusan. Seperti menunjukkan kekesalan pada Candice yang tiba-tiba marah, membunuh Pepe yang telah mencoba membunuh dirinya dan rekan-rekannya, ataupun membelot pada Yuhava yang telah mencoba melancarkan Ausfahlen pada dirinya. Pribadinya yang tajam dan tak pandang bulu ini didukung dengan kekuatan stripnya yaitu The Glutton. Kemampuannya yaitu memperbesar dan memperpanjang mulut disertai rahang bergerigi yang bisa memakan dan mengoyak-ngoyak apapun.
Bahkan ketika fall standing-nya dilepaskan, namanya yaitu Gagael yang berarti kelaparan Tuhan, Lily akan memperoleh sepasang sayap bergerigi disertai aksesoris gelang di kedua lengan dan kakinya. Di sini, melalui peningkatan kekuatan Slavery, Lily dapat menggunakan gelang bergeriginya untuk melancarkan variasi serangan, yang mana tentunya gelang-gelang tersebut akan membuat kemampuan Shriv the Glutton menjadi lebih fleksibel, seperti mampu menembakkan gelangnya untuk mengoyak target, menggunakan gelangnya sebagai cambuk berbilah, dan juga menjadikan gelangnya sebagai perangkap besar nan tajam. Candice Catnip, penyandang Shriv the Thunderbolt. Di dalam suatu kelompok, pasti ada saja satu orang yang memiliki sifat temperamen, yang mana di dalam kelompok The Hurt Belt itu disematkan pada sosok Candice. Bagaimana tidak, dalam peranannya, Candice selalu diperlihatkan sebagai pribadi yang tidak sabaran, ceroboh, dan gampang tersulut emosi. Bahkan hanya gara-gara rambutnya dirusak, tanpa pikir panjang, dia sampai melampiaskan amarahnya dengan mengaktifkan fall standing. Itulah kenapa dengan nalurinya yang tidak sabaran ini, di dalam pertempuran, dia menjadi orang ketiga yang tumbang setelah dikalahkan oleh Byakuya. Namun di luar daripada itu, harus kuakui kemampuan Shriv-nya menjadi salah satu yang kufavoritkan. Sesuai dengan arti namanya The Thunderbolt, kemampuannya yaitu memanipulasi elemen listrik. Berbekal kemampuan Shriv-nya itulah dia bisa membuat, mengendalikan, dan memproyeksikan sambaran petir di tangan, yang mana nantinya petir tersebut dapat diarahkan ke arah target guna memberikan serangan kejut dan mematikan. Kemudian pada saat fall standing-nya diaktifkan, namanya Barbariel yang berarti halilintar Tuhan. Dengan menambahkan kekuatan melalui teknik Slavery, Candice akan memperoleh sepasang sayap halilintar disertai hiasan arus listrik di sekujur tubuh. Dalam mode fall standing normalnya, Candice akan mampu melancarkan dua teknik serangan. Pertama yaitu Lightning Sword, pedang petir yang diambil dari salah satu sayap untuk digunakan sebagai senjata. Dan yang kedua, Galvano Javelin, menjadikan pedang petir sebagai lembing untuk dilemparkan ke arah lawan. Lalu pada saat fall standing-nya mendapat tambahan kekuatan Slavery, Candice akan mampu mengeluarkan teknik bernama Electrocution, sebuah serangan berbasis gemuruh petir yang dapat menciptakan satu ledakan dahsyat. Giselle Gewell, penyandang Shriv the Zombie. Sejenak kita lupakan dulu mengenai identitas aslinya, yang jelas dia ini juga termasuk ke dalam kelompok Stand Eater The Hurt Belt. Sebagaimana identitasnya yang masih diragukan, Giselle memiliki kepribadian yang sulit ditebak. Terkadang dia terlihat imut, terkadang dia terlihat konyol, dan terkadang dia terlihat mengerikan ketika memandang sesuatu yang merangsang nalurinya. Bahkan di setiap pertarungan, Giselle sering menggunakan psikologi terbalik untuk mengelabui lawan. Dia juga tak akan ragu untuk mengubah siapapun menjadi zombie dan akan membunuh lawannya dengan sangat kejam. Kemampuan khusus dari Shriv yang dimiliki Giselle yaitu memanipulasi para zombie. Melalui darah miliknya, dia bisa mengubah, mengendalikan, dan menghilangkan kesadaran lawan menjadi zombie secara penuh. Jumlah darah yang dibutuhkan untuk membuat zombifikasi seseorang tergantung pada kekuatan reatsu mereka. Jika rendah, Giselle hanya perlu menggunakan setetes darah untuk membuatnya menjadi zombie. Tapi jika tinggi, Giselle harus menyuntikkan darahnya ke jantung lawan dan menyebarkannya ke seluruh tubuh. Di samping itu, berbekal kemampuan Shriv-nya, Giselle juga dapat menyembuhkan berbagai luka. Tak peduli dirinya ditebas ataupun dipotong, dia bisa mengembalikan kondisi tubuhnya seperti semula. Bahkan tak hanya pada dirinya, dia juga bisa menyembuhkan luka teman-temannya dengan cara mengganti organ tubuh yang hilang. Kemudian berbicara mengenai fall standing, Giselle memiliki fall standing bernama Azhal Biora yang berarti kematian Tuhan. Melalui tambahan kekuatan Slavery, selain mendapat kedua sayap, dia juga mendapat aksesoris berupa ekor dan tulang-tulang lunak di dada. Kemampuan tambahan yang didapat dalam wujud ini seakan mencerminkan kemampuan dari zombie itu sendiri. Dengan mengepakkan sayapnya, dia bisa menciptakan beberapa kerangka tengkorak yang bisa dia gunakan untuk menyerang lawan ataupun menghentikan pergerakan lawan.
Bambietta Buster Bean, penyandang strip E The Explode. Dalam peranannya, Bambi diperlihatkan sebagai individu yang sangat sadis. Dia menikmati setiap pembantaian dan tak akan pernah ragu untuk melampiaskan frustasinya dengan menyerang siapapun. Satu kebiasaan yang paling sering dilakukan yaitu ketika merasa kesal, Bambi akan menggoda setiap pria tampan dan membunuhnya tanpa segan. Belum lagi dengan sikapnya yang arogan, Bambi selalu mengklaim dirinya sebagai pemimpin dan akan merasa malu jika ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Setiap kali dirinya merasa terhina, dia cenderung akan mengamuk, menggila, atau bahkan merusak lingkungan. Karena itulah, melalui kesadisan dan tindakan ekstrim yang sering dia tunjukkan, membuat Bambi tidak begitu dekat dengan keempat stand leader lain, baik itu Giselle, Lily, Manny maupun Candice. Akan tetapi, di luar daripada itu, aku merasa Bambi memiliki kekuatan yang berada di atas rekan-rekannya. Selain lihai dalam memaksimalkan berbagai alat Quincy seperti medali yang mampu menyerap bangkai ataupun senjata Reishi berupa pedang, dia juga mampu memaksimalkan kemampuan stripnya yaitu The Explode, yang mana kita tahu kemampuannya yaitu menciptakan satu ledakan besar melalui bola bom berupa Reishi. Apalagi ketika Fall Standing-nya diaktifkan, meski tidak memiliki nama dan tidak mendapat tambahan kekuatan Slavery, tapi di sini Bambi akan mendapat peningkatan kemampuan strip yang sangat signifikan. Selain dapat meningkatkan kekuatan, kecepatan, serta daya ledak dari bomnya, Bambi juga dapat melancarkan puluhan bola bom Reishi sekaligus, yang mana hal itu pun akan membuatnya lebih leluasa untuk membombardir suatu target. Terbukti melalui peningkatan Fall Standing ini, seorang diri dia pun sanggup menghempaskan Shinji Hirako dan juga memberikan perlawanan berarti pada Sajin Komamura. Well teman-teman, sebagai penutup dari pembahasan ini, kita telah merangkum beberapa momen menarik setiap anggota Heart Belt selama pertempuran. Pertama, Meninas McAlone, dia mampu melumpuhkan Kuchiki Rukia di invasi pertama, menghempaskan tubuh kuat Zaraki, melancarkan pukulan kuat pada Ichigo, dijadikan budak cinta oleh Pepe, memberikan tinju keras pada Lily, sampai akhirnya sempat menjadi tahanan Mayuri. Kedua, Lil Toto Lampard, dia mampu membunuh Pepe Wakabrada, terlibat konfrontasi dengan Robert, berhasil selamat dari Ausfahlen, memihak pada kubu Shinigami, tumbang secara singkat oleh Yuhava, sampai akhirnya mampu bertahan hidup setelah diselamatkan oleh pelayan Yugram. Ketiga, Candice Catnip, dia mampu memberikan sambaran petir pada Zaraki, bertarung habis-habisan melawan Ichigo, dikalahkan oleh Kuchiki Byakuya, sampai akhirnya sempat menjadi tahanan Mayuri. Keempat, Giselle Gewell, dia mampu merubah Bambi menjadi zombie, merubah Kensei Rojuro dan Rangiku menjadi zombie, merubah Hitsugaya menjadi zombie, dikalahkan oleh serangan balik Mayuri, diselamatkan oleh Lily dari Ausfahlen, ikut memihak pada kubu Shinigami, tumbang secara singkat oleh Yuhava, sampai akhirnya mampu bertahan hidup setelah diselamatkan oleh pelayan Yugram. Terakhir, Bambietta Buster Bean, dia mampu mencuri bangkai milik Sajin, menghancurkan efek Shikai milik Hirako, dikalahkan oleh Sajin Komamura, sampai akhirnya dijadikan zombie oleh Giselle. Walau kelima stand leader ini sempat terpisah selama pertempuran berjalan, tapi pada akhirnya mereka semua bisa kembali bersatu dan tinggal di dunia manusia. Meskipun ada satu orang yang masih terjebak, yaitu Bambi, di mana dia harus menjalani sisa hidupnya sebagai zombie milik Giselle. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.